Oke guys, selamat pagi guys ya. Hari ini hari Minggu ya. Tepat pagi jam setengah 9 ya. Oke, di sini saya mau berbagi informasi kepada masyarakat Indonesia khususnya guys ya. Sekarang ini maraknya sulit untuk mencari ekonomi ya bagi kaula muda atau kaula yang masih berjuang ya. Maka dikarenakan itu kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati baik di jalan yang belum diketahui atau mungkin bahkan yang sudah diketahui. Karena di situ kita tidak tahu ada penipuan atau ada penyelewengan atau ada apa ya. Sehingga kita harus berhati-hati. Oke, tentunya di sini saya langsung saja mau menyajikan informasi berkaitan dengan giveaway ya. Giveaway sudah sering kita dengar ya, giveaway itu. Jadi giveaway itu tersebar di mana-mana ya. Semakin banyak media sosial seperti WA, Instagram, Facebook, dan aplikasi lainnya ya. Tentunya di situ berseliweran ya. Jadi ketika kita mengklik itu secara tidak langsung tautan itu akan terhubung atau tersalurkan dengan sistem giveaway. Dan itu kita tidak tahu apakah sistemnya benar atau enggak. Yang penting kita mengklik karena kita mempunyai nafsu yang berlebihan, ingin mendapatkan giveaway atau iming-iming dapat uang banyak ya. Oke, seperti contoh di bawah ini guys ya. Ini ada teman saya ya. Sorry, nanti saya blur ya untuk namanya ya. Jadi di sini sudah tertera jelas ini Bank BCA dan namanya itu juga sama dengan nama si korban ya. Namanya Tina Muamanah itu ya. Trina Amanah itu ya. Oke, yang mentransfer itu tulisannya Muhammad Ibrahim. Ini perlu diperhatikan guys ya. Karena kenapa? Muhammad Ibrahim itu memang kalau kita membaca dari nama artis itu namanya Baim Wong ya. Tetapi di sini ini sebenarnya bukan guys ya. Bukan. Yang pertama untuk tulisan transfer ke bank 002 strike kemudian BRI dan diikuti nomor rekening 3845 terus sampai 34 ya. Transaksinya berhasil, nominalnya mengejutkan 51 juta ya. Sehingga kita berpikir uang ini sudah sudah dicairkan ya. Kita sudah ditransfer dari pihak penyelenggara giveaway ke korban. Tetapi ini uangnya ini sebenarnya tidak ada guys. Karena ini cuma penipuan dan membuat rekening seperti ini itu sangat mudah sekarang ini. Di tahun-tahun yang seperti ini itu kalau membuat rekening seperti ini itu sangat mudah sekali. Kita nggak perlu ribet-ribet pakai jasa ini itu. Kita sekali mengeklik atau mengedit sendiri itu bisa. Jadi kita kalau tidak benar-benar teliti dan tidak benar-benar mempunyai SDM yang cukup, tidak mau belajar ya, kita bisa tertipu guys ya. Oke, selanjutnya gini guys ya. Untuk alurnya, si korban ini diberikan link ya. Diberikan link lewat SMS dan WA. Dan udah jelas guys ya, giveaway dimanapun tempatnya itu tidak ada di SMS atau WA. Giveaway yang sebenar-benarnya giveaway itu biasanya kalau bisa dipastikan itu benar itu yang live guys ya. Live sehingga kita itu terbuka. Benar-benar yang melakukan live itu adalah orang pemilik akun tersebut. Biasanya kalau Instagram ada centang biru, TikTok juga ada centang biru, followersnya juga masuk akal, komentarnya juga masuk akal. Nah itu berarti benar dan melakukan live. Kalau bukan live ya hati-hati sekali guys ya. Apalagi hanya link-link yang tersebar di WA kita dan SMS. Oke.
kembali lagi ke alur ceritanya ya. Si korban ini klik tautan atau link ya di dalam SMS dan WA. Tiba-tiba langsung muncul seperti kayak ada sistem putaran gitu guys ya, katanya itu. Tadi saya tidak meminta karena dia tidak sempat juga merekam itu semua, sehingga kayak ada putaran seperti kayak apa ya, games itu ya. Dan tiba-tiba dia dapat notif, dapat ini apa, giveaway sorenya. Jadi pagi dia melakukan, sore langsung dapat notif mendapatkan giveaway pemenang. Dan dia itu nggak tahu guys ya, mengikuti program apa nggak tahu, intinya di situ cuma mengklik dan di sini dinyatakan pemenang. Seperti yang saya katakan lagi ya, hati-hati sekali ya. Kalau giveaway itu biasanya hanya dibatasi 10 atau 20 pemenang di dalam live ya. Syaratnya juga nggak semudah seperti di dalam sini guys. Korban tadi mengatakan cukup salin tautan itu atau klik tautan itu masuk, kemudian disebarluaskan ke teman, minimal 3 teman. Hanya itu saja guys. Tiba-tiba langsung dapat notif 51 juta masuk ke rekening Anda. Nah ini kan sudah nggak masuk akal dan tidak wajar. Oke, kembali lagi ke ceritanya ya. Si korban ini langsung menuju ke bank ya. Tanpa basa-basi, dia kan ini banknya, saya katakan ya, BRI, dan si pengirim pakai BCA ya. Sehingga dia masuk ke rekening BRI. Dia langsung mengecek apakah sudah masuk apa belum. Dan ternyata di situ malah tidak ada guys. Dan katanya yang mengerikan itu, saya tidak tahu ya. Yang mengerikan itu rekeningnya itu tidak bisa dibuka. Bisa dibuka, cuma di situ tidak ada notif transaksi, hasil notif transaksi. Jadi semisal gini, dia memasukkan ATM ke rekening, ATM ke kartu ATM ke ATM ya, ke mesin ATM ya kan. Setelah itu dia memasukkan sandi secara otomatis ya kan, bisa masuk guys. Tapi di situ tidak ada notif semisal transaksi Anda berhasil atau apa, atau mau mengecek transaksi saldo Anda berapa, itu tidak bisa katanya. Kayak nol gitu guys, kayak ditidurkan gitu guys, dibekukan gitu guys. Tapi dia memasukkan sandi bisa. Ya, dia sangat panik guys ya di situ ya, tentunya ya. Katanya ada uang dan ada gimana dapat giveaway atau sebagainya. Kemudian dia klarifikasi lagi ke pihak penyelenggara giveaway ini lagi, dan nomornya itu seperti yang di atas ini guys ya. Nomornya nomor yang nggak tahu ini nomor apa, kartu apa, saya juga kurang paham. Dan di situ fotonya itu kayak ya semisal, mohon maaf nih, semisal Baim Wong. Di situ juga fotonya juga Baim Wong. Dan biasanya itu nggak sendirian, dia itu kayak foto bersama siapa gitu, konglomerat atau apa itu, sehingga orang yang melihat itu terbawa suasana dan terpercaya gitu dengan hal seperti itu. Dan sebenarnya ini ya ini benar-benar penipu guys ya. Oke, lanjut lagi ke tadi ya, si korban tadi langsung lapor ke penyelenggara. Nah penyelenggara itu memberikan isyarat atau seperti ini, uangnya sebenarnya sudah masuk, tetapi Anda harus memberikan uang sejumlah atau senilai, kalau nggak salah itu 900 berapa, hampir mendekati 1 juta. Itu disuruh mengirimkan ke rekening si penyelenggara guys. Dan namanya itu juga nggak masuk akal, bukan nama pribadi gitu, bukan. Jadi namanya itu kayak PT, kayak apa ya, kayak PT apa gitu kan. Dan itu dicek secara di bank atau apa itu tidak terdeteksi sekali itu. Kayak apa ya bahasanya, ini ada pokoknya bahasa yang dimana itu kayak yang membuat itu kayak buzzer atau apa gitu. Jadi uang itu disuruh transfer ke situ senilai 1 juta dengan alasan katanya untuk membayar pajak. Dan bayar pajak dimanapun itu tidak ada guys ya. Kalau memang beneran bayar pajak itu juga Anda dimintai NPWP, kemudian
surat keterangan. Kalau memang segitu ya, kalau benar-benar memang bayarnya segitu, itu harus jelas. Nggak mungkin langsung sini minta 1 juta saya bayarkan pajak gitu. Ini namanya bukan pajak, sorry. Ini bukan pajak. Ini ya pajak pribadi untuk si penyelenggara mungkin ya, bukan pajak negara gitu. Kalau pajak negara nggak seperti itu. Nah, oke, kalau untuk alasannya, ya alasannya banyak guys ya di sini ya. Jadi ada korban selain ini, dan alasannya itu ada yang diminta 2 juta, suruh transfer alasannya untuk balik nama si pemilik nanti, ya kan? Seperti itu juga ada, dan sudah melakukan transfer juga ya di sini. 2 juta itu sudah ditransfer, bahkan katanya untuk balik nama supaya nanti, jadi ceritanya dia itu katanya dapat giveaway mobil gitu. Fotonya juga ada jelas gitu. Tapi di sini saya tidak bisa menampilkan karena cuma cerita dan saya juga nggak terlalu mengikuti ya. Tapi dia benar-benar terverifikasi bahwa dia kena penipuan gitu. Ini orang lain ya yang dapat mobil, dan ceritanya juga giveaway juga katanya mau dikirimkan, dan alasannya juga suruh transfer 2 juta lagi untuk biaya balik nama katanya. Dia transfer juga. Setelah transfer faktanya tidak ada guys. Dan kembali lagi cerita ini tadi guys ya, 51 juta itu tidak ada sama sekali di rekening, ya kan? Dan rekeningnya itu malah nggak bisa dipakai atau dibekukan, katanya dari pihak bank nanti bisa dipakai setelah 30 hari ke depan. Tidak tahu itu alasannya kenapa. Oke, jadi di sini perlu hati-hati guys ya. Dan di samping itu guys ya, di samping sebelum dia itu si korban itu di samping korban itu sebelum melakukan atau mengecek uang ke bank, nah ini yang perlu disayangkan sekali. Dia itu sempat memberikan data informasi seperti KTP sudah dikirimkan, karena dia minta guys, si penyelenggara giveaway ini, dan si korban juga mengirimnya KTP asli difoto, kemudian buku rekening bank yang masih aktif sesuai namanya dikasihkan. Ya yang pokok seperti itulah ya, saya nggak tahu yang lainnya seperti apa. Dan intinya dua sub menu ini ya itu juga sangat rawan sekali guys ya, diretas itu. KTP kemudian buku rekening bank itu sangat rawan sekali ya. Atau mungkin kalau KTP itu cuma dimintai nick, itu saya berpikir itu masih gimana ya, maksudnya kalau mau meretas itu tidak terlalu untuk hal-hal penipuan. Tapi kalau sudah KTP full difoto, wajahnya ada, nomor nicknya ada, semuanya lengkap, nah itu bisa untuk bahan guys ya. Karena ada fotonya, ada data pribadi, sebenarnya semuanya terverifikasi gitu. Kalau hanya nomor nick itu mungkin ya bisa diletas, cuma kan di situ tidak bisa untuk penipuan gitu. Kalau secara ilmu saya seperti itu. Jadi di sini untuk pelajarannya semuanya ya, kita harus berhati-hati ya. Karena kita itu ya tidak tahu di luar sana itu orang-orang yang mencari uang itu semuanya pada inginnya cepat ya, inginnya dapat banyak ya, sehingga yang disasar itu orang-orang yang mohon maaf seperti ya ini tadi, korban ini tadi ya, SDM-nya juga masih rendah, dan mungkin dia juga mau mengadu ke siapa juga takut ya kan, dan sudah terlanjur dia juga transfer sekitar 1 juta kurang tadi ya kan. Ya untungnya cuma 1 juta tadi, karena setelah 1 juta tadi itu sebenarnya penyelenggara itu minta uang lagi untuk biaya, apalagi saya juga sudah nggak mengikuti. Intinya itu sampai situ teman-teman sudah tahu, sehingga teman-temannya itu bisa mengontrol dia, jangan karena ini adalah penipuan seperti itu. Dan alhamdulillah lah sekarang dia sudah sadar ya, dan KTP kemudian apa itu KTP buku rekening semuanya diperbarui lagi, KTP diperbarui lagi ke Dukcapil, jadi di ini ya diaktifkan kembali supaya ya untuk mengantisipasi saja. Kemudian buku rekening itu masih di bank, diserahkan ke bank sekalian,
karena 30 hari ke depan tidak bisa dipakai ya. Ya semoga saja setelah 30 hari itu saldo yang di dalam itu tidak berkurang sama sekali, kalaupun ada ya. Tapi saya tidak tahu sebenarnya saldonya itu masih berapa. Intinya tidak bisa dipakai ya, tidak bisa dicek ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih.